Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Lukman Hakim, NIM 2210281034 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kampanye anti korupsi. Sementara itu, pemirsa, Nur Afifah Balqis menjadi sorotan lantaran anak muda 24 tahun tersebut yang juga bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dinobatkan sebagai tahanan KPK termuda. Nur Afifah diduga menampung atau menyimpan uang suap dari Bupati PPU Abdul Ghafur. Nama Nur Afifah Balqis tengah menjadi sorotan. Pasalnya, anak muda berusia 24 tahun yang juga bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dinobatkan sebagai tahanan KPK termuda. Bersama Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud yang juga Ketua DPC Demokrat Balikpapan, Nur Afifah anak buah Ghafur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemkab Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Nur Afifah diduga menampung atau menyimpan uang suap dari Abdul Ghafur di rekeningnya. Diduga uang 447 juta rupiah di dalam rekening tersangka Nur Afifah berasal dari rekanan proyek di PPU. Total dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud pada 12 Januari lalu bersama 10 orang lain termasuk ASN dan pihak swasta. Orang awam mengira korupsi adalah penyuapan, penggelapan dana, dan sebagainya. Korupsi sejatinya adalah penyalahgunaan wewenang atau tindakan merugikan orang lain
yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Korupsi merupakan masalah tersulit yang dihadapi oleh setiap negara. Salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Dikutip dari warta tribunnews.com, pada tahun 2020, Indonesia merupakan negara terkorup nomor 3 di Asia. Dan mengapa itu bisa terjadi? Korupsi sejatinya bisa dilakukan oleh semua kalangan, dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Pendidikan anti korupsi sejatinya sudah diajarkan sejak dini. Pada akhir-akhir ini sering dilakukan pada anak usia remaja. Oke, mengapa itu bisa terjadi? Mari kita masuk ke dalam sejarah korupsi di Indonesia. Sejarah korupsi di Indonesia sudah diawali pada masa kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Singosari, Demak, Banten, Majapahit, dan lain sebagainya. Gejala korupsi tersebut merupakan penyimpangan kekuasaan serta korupsi yang dilakukan saat pengambilan upeti-upeti kepada masyarakat. Kemudian korupsi dilanjut pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pelaku korupsi ini tidak hanya digemari oleh masyarakat Nusantara sejak zaman kerajaan. Perilaku ini juga digemari oleh penjajah Jepang, Portugis, dan sebagainya. Dan masa berikutnya, korupsi terjadi setelah memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, kemudian dilanjut pada masa Orde Baru. Setelah itu, perilaku tindakan korupsi ini dilanjut hingga sekarang. Jadi, perilaku tindakan korupsi sudah ada sejak dulu. Namun, pada zaman dulu, masyarakat belum paham apa itu korupsi dan apa dampaknya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang sebagai generasi remaja, generasi muda untuk menghindari dan mencegah korupsi. Salah satunya adalah kita harus memahami apa itu korupsi, apa yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Setelah kita memahaminya, kita perlu menerapkan agar kita mencegah korupsi. Dan cara berikutnya yang bisa dilakukan oleh memberikan kampanye anti korupsi melalui pamflet, melalui video, kemudian penyuluhan kepada anak-anak sejak dini, remaja, bahkan orang tua. Kemudian apa sih yang ditimbulkan dari korupsi? Untuk saat ini dampak korupsi dapat terjadi pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pemirsa, sejumlah kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar ini pernah tercatat, juga pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun rupiah, juga ada korupsi Asabri sebesar 22,7 triliun hingga Surya Darmadi dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus BLBI kala krisis moneter 1998. Informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial pada tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dugaan korupsi ini dibeberkan pegiat sosial Rudy Valenka di akun Twitter @Kurawa. Di media sosial ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Pemilik akun Twitter @Kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk. Pada Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Umum P3 Romahur Muzi karena diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Romi menjadi Ketua Umum partai kelima yang tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Umum P3 Romahur Muzi ditangkap penyidik KPK di Sidoarjo, Jawa Timur dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat pagi. Dalam pemeriksaan awal yang dilakukan di Polda Jawa Timur, Romi diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Bahkan penyidik KPK menyebut pemberian suap ini bukan yang pertama diterima oleh Romahur Muzi. Ketua Umum P3 Romahur Muzi menjadi Ketua Umum partai politik kelima yang tersangkut kasus hukum di KPK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.